Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan nama saya Fadila Lestari dengan NIM 5240411145. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari tugas minggu lalu tentang perhitungan jalur kritis. Minggu lalu terdapat 2 soal. Dan soal pertama dengan tabel 3 kolom. Kolom pertama activity, kolom kedua kegiatan yang mendahului, kolom ketiga durasi. Yang pertama-tama untuk mencari jalur kritis, kita harus membuat diagram. Sebelum membuat diagram, kita harus membacanya dari tabel tersebut. Cara membaca tabelnya itu dengan melihat aktivitinya. Aktiviti pertama, aktiviti A, itu dilihat kegiatan mendahulunya itu apa. Nah, di sini terlihat kalau tidak ada yang mendahului aktivitas A. Jadi, aktivitas A itu akan menjadi aktiviti pertama. Jadi, pertama kita harus membuat not pertama, kemudian membuat not kedua, lalu dihubungkan dengan panah dari not ke-1 ke 2 itu menjadi aktiviti A dengan durasi 2. Kemudian turun menjadi aktiviti ke B. Dilihat aktiviti ke B itu kegiatan yang mendahului itu A. Jadi kita buat lagi not ketiga dihubungkan dengan panah dari not kedua ke 3 dengan aktiviti B dan durasi 6. Nah, ini terjadi kenapa digambarkan seperti ini, karena aktiviti B itu terjadi setelah aktiviti A. Jadi setelah aktiviti A berakhir baru terjadi aktiviti B. Kemudian aktiviti C, aktiviti ketiga itu digambar lagi not keempat. Itu kegiatan yang mendahului itu A. Jadi setelah aktiviti A berakhir itu akan terjadi aktiviti C dan B. Kemudian dibuat panah dari not kedua ke 4. Itu aktiviti C dengan durasi 4. Kemudian aktiviti D. Aktiviti D itu terjadi setelah aktiviti B berakhir. Karena kegiatan yang mendahului D itu B. Kita buat not kelima dengan panah dari 3 ke 5. Aktiviti D dengan durasi 4. Kemudian lanjut melihat aktiviti E. Dilihat kegiatan yang dahulu itu C. Jadi kegiatan E itu terjadi setelah kegiatan C itu berakhir. Jadi dari not keempat menuju not berikutnya 5. Kemudian dengan durasi 2. Kemudian dilihat setelah itu ada F, G, H. Nah, sebelumnya dilihat dari kegiatan yang dahulu itu ada huruf A, B, C, D, E, tapi tidak ada F, G, H. Nah, karena F, G, H tidak ada di kolom kegiatan mendahului, maka F, G, H akan menjadi aktiviti terakhir. Jadi di sini mulai dari G, F dulu, itu terjadi setelah aktiviti B berakhir. Jadi aktiviti setelah aktiviti B berakhir, pada not ketiga itu akan terjadi aktiviti F dan D. F dari 3 ke 6, D dari 3 ke 5. F dengan durasi 1, D dengan durasi 4. Jadi arahnya beda not. Karena D bukan menjadi aktiviti terakhir, tapi F menjadi aktiviti terakhir. Karena itu F arahnya menuju not terakhir. Kemudian untuk aktiviti D itu terjadi setelah aktiviti D dan E. Di sini bisa dilihat. Jadi D dan E sebelumnya kan menuju ke not yang sama. Karena aktiviti G itu terjadi setelah D dan E. Maka yang tadi D dan E itu kan dari B dan C. Tapi mereka menuju ke not yang sama, yaitu 5. Kemudian setelah mereka menuju not yang sama, akan terjadi aktiviti G. Aktiviti G akan menuju ke not terakhir, yaitu 6. Karena F, G, H itu aktiviti terakhir. Dengan aktiviti G itu durasinya 2. Kemudian untuk aktiviti H itu terjadi setelah aktiviti C berakhir. Jadi dari not 4 ke 6, kemudian dengan durasi 1. Nah, itu setelah sudah membuat diagram, kita isi diagramnya. Yang pertama, ini kan namanya notnya, not 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, yang atas ini ET. ET itu, jadi di sini isinya itu waktu awal. Waktu paling awal project ini semua itu dimulai. Kemudian yang bawah itu LT. Waktu paling lambat selesainya project ini. Atau activity ini lah. Dari yang 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 6, atau yang lainnya. Kemudian yang not pertama kita isi ET-nya 0. Karena yang paling pertama itu dimulai dari 0. Kemudian cara menghitungnya, jadi kan not pertama itu kedua. Not kedua. Berarti 0 ditambah durasi activity A. Jadi not kedua itu 0 tambah 2. Jadi isinya ET kedua itu 2. Kemudian yang 2 ke 3 itu activity B, ET-nya dari not kedua, ET-nya 2, itu ditambah 6. Jadi not ketiganya 8 ET-nya. Kemudian untuk activity ke C, dari not 2 ke 4, dari 2, ET-nya itu 2, kemudian durasi activity C-nya 4, jadi 2 tambah 4, 6, berarti ET not 4 itu 6. Kemudian untuk activity E, dari 4 ke 5, dalam not 4, ET-nya itu 6, kemudian durasi activity E itu 2, berarti 6 tambah 2 itu 8. Tapi ini kan not ke 5 itu dihasilkan dari activity D dan E. Jadi activity D dan E itu dibandingkan. Yang paling lama itu yang mana? Yang paling lama akan jadi akan dibandingkan. Jadi activity D dan E akan dibandingkan. Lalu diambil hasil ET yang paling besar. Dari activity D itu 8 tambah 4, 12. Kalau activity E itu 6 tambah 2, 8. Maka yang diambil hasil dari activity D, yaitu 12. Kemudian, untuk activity F, dari not 3 ke 6, itu ET not 3 itu 8, dengan durasi F itu 1, itu hasilnya 9. Tapi, dari not ke 6, ini kan dihasilkan dari activity F, G, dan H. Maka ketiganya akan dibandingkan. Dari activity F, itu hasilnya 9. Dari activity G, itu hasilnya 12 tambah 2, itu 14. Dari activity H, itu 10, 1 tambah 1, itu 11. Maka yang akan dipakai dan hasil dari activity G, yaitu 14. Kemudian setelah kita menghitung ET-nya, kemudian kita akan menghitung LT-nya. Tadi kan ET-nya mulai dari depan. Kalau menghitung LT-nya, mulai dari belakang. Jadi, dari 14, itu kan not ke 6, akan menghasilkan 3 not. Jadi, 3 activity. Activity F, G, dan H. Maka, 14 dari F-nya, F dulu, 14 dikurangi 1. Tapi, untuk F, itu kan menghasilkan not ketiga. Tapi, not ketiga itu dihasilkan juga dari not kelima juga. Dari activity D juga. Maka harus dibandingkan dari F dan D. Tapi sebelum menghitung D, harus menghitung D dulu. Nah, activity D itu dari not 5. Jadi, 14 kurang 2 itu 12. Not kelima, LT-nya 12. Kemudian, baru dihitung activity D itu dari not 3. Maka 12 kurang 4 itu 8. Kemudian yang F, activity F itu 14 kurang 1 itu 13. Maka dipilih hasil LT yang paling kecil. Dari D dan F, hasil yang paling kecil itu activity D. Jadi ditulisnya 8. Kemudian untuk not keempat, itu juga terdapat 2 activity. Dari 2 activity, dari E dan H. Jadi dibandingkan lagi, diambil yang paling kecil. Di sini dilihat kalau hasil dari E dan H yang paling kecil, hasilnya itu activity E. 12 kurang 2 itu 10. Dan 14 kurang 1 itu 13. Jadi diambilnya hasil dari activity E, yaitu 10. Kemudian, dari not kedua, itu dibandingkan juga.
Not kedua itu dari activity B dan C. Kalau yang B itu 8 kurang 6 itu 2. 10. Kalau yang C itu 10 kurang 4 itu 6. Jadi yang diambil dari activity B, yaitu hasilnya 2. Kemudian terakhir, not 2 ke 1, itu hanya ada satu arah. Jadi 2 kurang 2 itu 0. Gitu hasilnya. Kemudian setelah itu, kita akan membuat tabel lagi, tabel hasilnya. Kita hitung lagi total floatnya. Jadi, rumusnya total float itu, misal activities A, itu kan dari 1 ke 2. Berarti, LT not 2 itu dikurangi LT 1. Terus dikurangi durasinya. Berarti, 2 kurangi 0 kurangi 2. Itu jadi total float activity A dari not 1 ke 2. Activity B juga seperti itu. Dari not 2 ke 3, dari LT3 kurang ET2 dikurangi durasi B. Dibuat tabel seperti ini. Dan dilanjutkan sampai activity A. Dengan hasil 00, 40, 45, 07. Nah, dari hasil ini kan ada yang hasilnya 0 dan ada yang hasilnya berupa angka 0, berupa angka 1. Jadi hasilnya ini itu ada 0 dan juga berupa angka seperti 4, 4, 5, 7. Nah, kemudian berarti kita lihat jalur kritisnya itu yang hasilnya 0. Di sini hasilnya yang 0 itu A, B, D, dan G. Dengan durasi maksimal itu 14. Jadi jalur kritis A, B, D, G dari not 1, 2, 3, 5, 6 itu jalur kritis. Jadi jalur ini jika ada penundaan maka akan berakibat fatal untuk durasi maksimalnya. Jadi kalau di luar jalur ini, misal aktif F, C, E, H gitu, itu tidak ada. Jadi waktunya itu renggang, nggak sepadat jalur kritis. Kalau jalur selain jalur kritis jika ada penundaan, itu seperti nggak bakal berpengaruh di jalur kritis untuk waktu penyelesaian aktiviti semua ini. Tapi jika terjadi penundaan di jalur kritis, maka waktu maksimal ini akan berubah. Untuk soal nomor 2, untuk soal nomor 2, dengan tabel yang mempunyai 4 kolom, yaitu kolom kode kegiatan, deskripsi kegiatan, dan waktu, terus kegiatan yang mendahului. Jadi, durasinya itu kolomnya waktu, kemudian aktivitinya itu kode kegiatan, kemudian kegiatan yang mendahului itu yang kolom terakhir ini. Kemudian seperti yang soal pertama, kita buat diagramnya. Dari not pertama, itu aktiviti pertamanya itu A, karena tidak ada yang kegiatan mendahului A. Maka dari not pertama ke 2 itu A dengan durasi 21. Kemudian kegiatan B itu dari 2 ke 3 dengan durasi 5. Itu terjadi setelah aktiviti A berakhir, maka terjadi B. Kemudian kegiatan ketiga C itu terjadi setelah A. Maka dari 2 ke not 4 dengan durasi 7. Kemudian kegiatan D dengan durasi 2 itu terjadi setelah kegiatan B berakhir. Dari not 3 berarti ke not berikutnya 4. Kenapa tujuannya sama seperti C? Karena kegiatan E itu terjadi setelah kegiatan C dan D berakhir. Maka itu dari satu not, not ke D dan C. Maka D dan C itu menuju ke not yang sama, yaitu 4. Kemudian kegiatan E itu kan terjadi setelah D dan C. Maka dari not 4 ke 5 dengan durasi 5. Kemudian kegiatan F itu juga sama, dari terjadi setelah D dan C. Maka ini juga dari not 4
ke 5, tapi durasinya berbeda. Kalau aktivitas F itu durasinya 8. Kemudian setelah itu kita lihat yang D, huruf D itu kan tidak ada di kegiatan yang mendahului. Karena kegiatan yang mendahului itu cuma ada huruf A, B, C, D, E, F. Jadi activity G itu menjadi activity terakhir. Maka yang menuju ke not terakhir itu hanya activity G dengan durasi 2. Kemudian setelah itu kita hitung ET dan LT-nya. ET not pertama itu 0, 0. Kemudian 0 tambah 21, not 2, ET 2-nya 21. Kemudian hitung lagi dari aktivitas B, 2 per 3. 21 tambah 5 itu 26. Jadi ET 3 itu 26. Kemudian kita lihat yang C, aktiviti C atau kegiatan C. Berarti 21 tambah 7. Tapi dari not 4 itu kan dihasilkan dari aktiviti D dan C. Jadi hasil dari ET, D, dan C itu akan dibandingkan. Kemudian akan diambil yang paling besar. Kalau dilihat di sini, 26 tambah 2 itu 28. Kemudian 21 tambah 7 itu 28 juga. Maka di sini kan ditulis 8. Kemudian hitung lagi dari activity E dan F. Karena mereka kan ke not yang sama, yaitu 5. Maka kita dibandingkan juga yang paling besar yang mana. Dilihat 28 tambah 5, 33. Terus 28 tambah 8, 36. Maka yang akan diambil hasil dari activity F, yaitu 36. Kemudian hitung ET 6 dari activity G. 36 tambah 2 itu 8. Kemudian setelah ET semuanya selesai dihitung, kemudian hitung LT-nya. 38 kurang 2, 36. Kemudian untuk LT 4 dibandingkan lagi. 36 kurang 8, 8. Kalau 36 kurang 5, 31. Nah, yang paling kecil itu hasil dari activity F. Maka yang diambil activity F, yaitu 28. Kemudian ke activity D, itu 28 kurang 2, itu 26. Kemudian untuk menghitung not 2 untuk LT-nya, itu dihasilkan dari B dan C. Berarti dibandingkan lagi. Dari B itu hasilnya 21. Dari C juga 21. Maka ditulisnya tetap 21. Kemudian yang terakhir, 21 kurang 21, 0. Jadi seperti ini. Setelah itu, setelah selesai buat diagramnya, kita buat tabelnya. Tabel total vote. Seperti tadi rumusnya. Dari LT 2 kurang ET 1 dikurangi durasi. Jadi total vote yang A itu 21 kurang 0 kurang 2 itu 0. Kemudian yang B hasilnya 0, C hasilnya 0, D hasilnya 0, E hasilnya 3, F hasilnya 0, G hasilnya 0. Berarti jalur kritisnya itu dari jalur A, B, C, D, F, G. Jadi karena di not kedua itu ada 2 cabang, yaitu cabang activity B dan C, maka ada 2 jalur, dan 2 jalur kritis. Yang pertama itu A, B, D, F, G. Yang kedua itu A, C, F, G. Keduanya jalur kritis. Kalau yang E itu bukan jalur kritis. Jadi jika ada penundaan di jalur E, itu tidak akan berpengaruh itu untuk waktu berakhirnya project ini semuanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.